arah pembangunan sumber daya aparatur ditujukan pada sumber daya aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping itu, pembangunan sumber daya manusia juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif, baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, networking, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak tujuan negara. Bapak dan Ibu pejabat pengawas di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai penggerak utama dalam pengendalian pekerjaan di unit organisasi Bapak dan Ibu. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang bagaimana manajemen mutu akan memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada Bapak dan Ibu sebagai pejabat pengawas dalam mengelola mutu di lingkup tugasnya sebagai pengendali pelaksana kegiatan. Mata pelatihan manajemen mutu membekali Bapak dan Ibu dengan pengetahuan tentang manajemen mutu dan kemampuan untuk menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu di tempat instansinya masing-masing. Materi yang akan dibahas meliputi perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, sistem manajemen mutu, standar mutu maupun ISO dan SNI-nya, kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai pengendali mutu, pelaksanaan tugas instansi pemerintah di semua bidang, dan teknik-teknik pengendalian mutu. Kompetensi dasar yang ingin dibangun di dalam mata pelatihan manajemen mutu adalah setelah Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan mata pelatihan manajemen mutu, Bapak dan Ibu diharapkan mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu di unitnya masing-masing. Dengan cara yang pertama adalah perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, memahami standar mutu menurut ISO bagaimana dan menurut SNI bagaimana. Yang ketiga adalah memahami tentang sistem pengendalian intern pemerintah sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Yang keempat, dengan memahami dan mengetahui menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu dan teknik-teknik yang relevan dengan tugas Bapak dan Ibu di instansinya masing-masing. Dan yang kelima adalah Bapak dan Ibu diharapkan mampu menganalisis masalah manajemen mutu. Materi pokok manajemen mutu yang pertama adalah perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Yang kedua adalah standar mutu baik ISO maupun SNI-nya. Dan yang ketiga adalah sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP sebagai pengendali mutu pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu di instansi masing-masing. Materi pokok yang keempat adalah teknik-teknik pengendalian. Dan materi pokok yang kelima adalah analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Dalam materi pokok pertama, nanti Bapak dan Ibu akan memahami bagaimana sejarah mulai dari manajemen mutu era tanpa mutu sampai kepada era manajemen mutu atau jaminan mutu, quality assurance. Bagaimana pengertian dan ciri-ciri manajemen mutu, bagaimana pengertian manajemen mutu itu sendiri, dan bagaimana prinsip manajemen mutu terpadu.
serta tahapan proses manajemen mutu sampai kepada komponen manajemen mutu, mulai dari perencanaan, jaminan mutu sampai kepada peningkatan mutunya. Dalam materi pokok kedua, Bapak dan Ibu akan memperoleh pemahaman tentang hubungan ISO dan BSN. Bagaimana standar menurut ISO dan bagaimana standar mutu menurut BSN. Mana yang lebih populer dan mana yang lebih banyak digunakan, diadopsi oleh instansi pemerintah. Apakah ISO atau BSN ataukah kedua-duanya? Lalu bagaimana manajemen mutu di instansi unit kerja Bapak dan Ibu sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas? Apakah relevan untuk mengadopsi salah satu, ISO atau SNI? Materi pokok ketiga adalah tentang pengertian SPIP menurut peraturan perundang-undangan. Apa tujuannya, prinsip umumnya dalam penerapan SPIP, apa 3 tahapan besar penyelenggaraan SPIP, bagaimana pembagian tugas pengendalian sesuai dengan tingkatannya, sampai kepada prinsip penyusunan standar operasional prosedur aparat pengawas. Dan terakhir adalah bagaimana format standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Lalu materi pokok yang keempat adalah melalui pembelajaran materi pokok keempat, diharapkan Bapak dan Ibu mampu menjelaskan teknik-teknik pengendalian dan teknik-teknik pengendaliannya yang relevan dengan tugas Bapak Ibu di tempat dan Bapak Ibu berkarya saat ini. Lalu materi pokok yang kelima adalah menganalisa permasalahan manajemen mutu dan memberikan solusi. Bagaimana? Apakah masalah-masalahnya? Lalu kendala-kendalanya seperti apa? Penyebabnya seperti apa? Dan bagaimana memberikan solusi? Bapak dan Ibu, mutu adalah terminologi lain dari kualitas sesuatu, baik produk, jasa, maupun barang. Sejarah manusia mengatakan bahwa mutu melekat pada setiap aktivitas manusia, termasuk mutu kerja atau kinerja instansi pemerintah di semua negara termasuk di Indonesia. Mutu atau kualitas kinerja instansi pemerintah dan individu dapat dibandingkan antara instansi yang satu dengan instansi yang lainnya dan antar individu. Tugas meningkatkan mutu atau kualitas melekat pada semua tingkatan organisasi publik, baik di kementerian, di kelembagaan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan semua bidang tugas. Dalam hal ini termasuk Bapak dan Ibu sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran melalui virtual classroom dengan berbagai metode pembelajaran melalui Learning Management System Pusdiklat, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional, bersama saya Siti Aminah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.